Selamat pagi semua. Semoga trafiknya tidak terlalu macet sehingga tidak terlalu stres. Karena pengalaman kami di Jakarta waktu mau ngantar Ria ke kantor, karena Ria yang masih pergi ke kantor ya, saya lebih ke lapangan. Itu sudah 2 kali kena 2,5 jam one way di pagi hari. Jadi itulah tantangan kita yang tinggal di kota besar ya, dimanapun di kota besar di dunia sekarang macetnya sudah semakin memakan waktu. Oke, hari ini kelasnya ada 2, dan ini permintaan panitia untuk time management dengan public speaking. Tadi saya berpikir saya ngomong public speaking pagi, tapi sepertinya kita putar aja, kita bicara untuk time management dulu, dan ini salah satu hal yang sangat penting bagi kita sekarang. Apalagi di zaman yang semuanya serba sibuk, karena kegiatan kita semakin banyak. Dulu waktu saya masih kecil, saya masih ingat, hidup very simple, ya, sangat sederhana. Kita pergi ke sekolah ya, berangkat sekitar jam 7, mulai kelas sekitar jam 7, itu jam 12 sudah pulang. Waktu saya SMA, hanya sampai jam 1. Yang generasi berikut, karena sekarang sudah jadi alumnus, jadi kami diminta untuk kembali untuk bantu. Saya kaget, sekarang sekolah sudah sampai jam 3 sore, jam 4 sore. Ini baru sekolah loh, masih SMP SMA. Bagaimana kalau yang sudah kerja? Dulu kerja saya ingat juga, orang siang pulang, sore itu kan sudah pulang mereka. Sekarang sampai jam 5 juga tidak cukup. Bahkan dengan diciptakannya 2 hal yang baru. Yang pertama dengan mulainya BlackBerry ya. Ingat itu di awal 2000-an ya, 2010 mungkin ya. Mungkin mereka belum lahir. Jadi pada saat itu orang senang banget karena sekarang email, komunikasi sudah bisa dari gadget ya. Tapi ternyata sekarang kita dapat apa? Itu tidak ada batasan waktu lagi kan. Setiap saat kerjaan dari bos, dari teman kerja, dari klien akan bisa hubungi kita. Jadi tidak ada jam kosong lagi. Dan kedua, dengan adanya COVID sekarang apa? Ada istilah baru, work from home ya, online terus. Jadinya betul-betul tidak ada waktu. Ya, Ria, saya ingat beberapa tahun yang lalu itu kadang-kadang karena kerjanya sudah global, jadi di Amerika lagi segar-segarnya, di sini harus ikut, jadi sampai tidur depan laptop lagi. Sudah di tempat tidur gitu. Jadi memang sudah itulah dunia kita semakin sibuk. Jadi bagaimana kita memanage waktu sangat penting. Oke. Jadi di bagian awal, kita mau lihat sedikit beberapa hal yang perlu mengingatkan kita bahwa ada hal yang sangat penting yang harus kita pikirkan. Baik, kita mulai dengan kegiatan dulu untuk membuka kita punya pikiran ya. Kian tolong bantu bagi masing-masing satu. Jadi dibayangkan kalau hari ini ada program dari pemerintah atau ada orang bilioner yang datang terus bilang begini, saya akan bukakan account kalian dan akan transfer ke account kalian setiap hari. Pagi-pagi saya transfer $86.400 US. Ya. Free, nggak ada attachment, kalian bisa gunakan untuk apapun juga. Saya taruhnya di dolar, kalau taruh rupiah terlalu panjang. Itu di rupiah kurang lebih 140 juta ya. Karena 15 ribuan kan. 16. Ya, 16 ribuan malah ya. Jadi, tetapi dengan satu syarat. Harus dihabiskan. Tidak bisa disimpan. Harus habis, kalian gunakan apa saja. Kalau ada sisanya waktu sore hari, ditarik lagi. Ya. Besok akan dikasih lagi. Ya, setiap hari. $86.400. Sekarang tulis, kalian mau bikin untuk apa, gunakan untuk apa. Terserah. Yang sudah tahu, pernah dulu tahu sebelumnya, jangan cerita dulu. Ya. Ini salah satu exercise menarik. Gimana? Siapa namanya? Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Christina. Oke. Dari mana Christina? Asalnya dari Cirebon, tapi saat ini bekerja di Jakarta Utara. Oke. Untuk rencana saya, yang pertama saya akan pakai buat pelayanan.
saya akan membuat Christina Foundation. Yang fokus bidangnya pengembangan karakter orang muda, terus beasiswa sekolah dan lain-lain. Karena kalau misalnya dirupiahkan dengan dolar saat ini 16.462 dikali 40.000 dolar sekitar 658.480.000 rupiah yang akan saya gunakan untuk membangun Christina Foundation. Kedua, saya akan tambah skill dan pengetahuan saya sendiri karena itu adalah investasi untuk saya ke depannya. Saya bikin di sini 10.400 dolar. Terus yang ketiga, saya akan gunakan 30.000 dolar sisanya untuk beli rumah, investasi emas, deposito, saham, buat bisnis, dan lain-lain. Kayak gitu. Dan menurut saya ini angkanya unik ya, karena 86.400 itu sama aja kayak satu. Oke, berhenti sampai di situ. Oke, siap. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak, bagus banget. Cuma sudah melanggar prinsipnya. Nggak boleh untuk saving. Harus spend. Tapi good thing, yang bagusnya apa tadi? Ada investasi untuk siapa? Investasi manusia ya, untuk ini investasi manusianya. Untuk apa? Berbagi ke orang lain, dan ada investasi untuk diri sendiri. Dalam bentuk uangnya tidak bisa. Nah, itu. Oke, ada lagi, satu lagi, boleh bantu? Boleh. Halo, selamat pagi. Aku Ade Simbolon, kenalan. Jadi dari 86.400 dolar, tithe-nya 8.640 per puluhan. Persembahannya 10% juga 8.640. Makan aku doang 3 kali, cuman 3 dolar aja aku. Aku hemat dalam makan. Jadi 9 dolar. Sisanya aku gunakan untuk beli alat usaha karena aku memang punya wishlist banget. Karena aku adalah seorang entrepreneur, jadi aku ada kebayang aku pengen beli satu alat cetak, alat potong, itu kira-kira setengahnya 40.000 dolar. Kemudian bahannya, kemudian untuk training orang-orang yang akan bekerja bersama dengan aku. Udah habis, terima kasih. Thank you. Oke, boleh kan? Satu. Hah? Belum. Boleh satu lagi. Could be one of the boys. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Jadi saya di sini. Namanya dulu dong. Nama saya Calvin Kasih tahu ke ini. dari Jemaat Isda. Oh, Jisdak jemaat ya? Masih hafal nih. Nah, aku yang sekali dan kalian banyak sekali yang baru. Jadi Iya. saya suka bingung. Jadi saya mengalokasikan budget 86.400 USD dalam bentuk jadwal. Di sini jam 7 pagi ada sarapan karena ini dalam bentuk fiktif, jadi saya exaggerate sedikit. Fancy breakfast asik. 200 dolar. Oh. Makan di mana itu 200 dolar? Warteg mana yang 200 dolar ini? Baru Prasmanan. olahraga jam 8 pagi, olahraga biasanya membership per bulan, tapi ini kita bayar setiap hari 10 dolar aja. 10 dolar murah. Nah, jam 10 di sini sebenarnya pertama saya tulis adalah investasi atau trading, karena jam 10 waktu di mana pasar mulai bergerak di Tokyo dan di Sydney. Jadi mulai jam 10 sampai malam biasanya trading, tapi karena tidak bisa menambah kekayaan atau tidak bisa investasi atau gimana, jadi saya akan fokuskan di sini untuk memberikan makanan kepada orang-orang. Karena sama seperti yang Bang Elvin kasih contoh kemarin, the least things we can do is like kasih coklat ke janitor, ya kan? Jadi di sini saya ingin membuat, saya ingin menyewa kameramen. Kameramennya akan saya gaji langsung pas masuk. Lu gaji satu hari 1 juta, 100 dolar. Nah, 100 dolarnya untuk kameramen. Terus kita akan borong makanan-makanan yang ada di pinggir-pinggir jalan, terus kita akan bagikan, dan saya akan menyewa orang-orang. Dan di sini saya mengalokasikan 70.000 dolar. Udah bisa kasih makan berapa RT RW itu, Bang? Kalau 70.000 dolar mungkin. Sambil saya hitungin. Nah, 70.000 dolar.
Jadi kita membutuhkan sama seperti kalau Mr. Beast bikin konten butuh banyak banget resources. Nah akan panggil orang-orang yang di pinggir jalan yang lagi nganggur. Bang, ayo bang gabung sama aku mau bagiin makanan tapi butuh tenaga untuk beli makanan di mana-mana. Nah, $70 ini akan bagikan dalam bentuk makanan, makan pagi, makan siang, makan malam. Tapi kalau secara realistis sulit, kita akan borong satu rumah makan atau beberapa rumah makan dan kita akan buka rumah makan gratis. Dan di dalam rumah makan gratis ini akan sedikit diselipkan pelajaran-pelajaran gereja Advent. Dan malamnya karena duit sudah habis jadi makan nasi kucing. Di sini saya juga ada kasih budget entertainment di sini. Kalau mungkin orang-orang Jakarta suka ke pedal tapi saya enggak. Entertainment mungkin lebih ke pijat. Sakit panasan seharian kesana kemari jalan kaki sakit pijat terus pijat di depan tempat aku ada mall Cempaka Mas. Pijatnya cukup murah. Pijatnya 30.000 dong bisa dapat pijat. Tambah tipnya mungkin 10.000, 20.000 kalau pelit. Bisa. Dan pas malam-malam karena saldo udah kosong, bangun pagi lagi, mungkin secara realistis aktivitas ini kalau 1 minggu dilakukan bakalan burn out ya. Jadi mungkin next time bakalan borong satu cempaka putih. Aku tinggal cempaka putih. Seluruh tempat makan cempaka putih akan saya borong dan akan pasang advertising di Instagram, Facebook. Free food for everyone for one day. Thank you. Jadi kalau saya hitung tadi 20.000 untuk $70.000 kan kasih makan orang katanya. Saya bikin 20.000 aja. Jadi makannya betul-betul kan 10.000 bisa dapat. Tapi kalau ada dessertnya juga 20.000 itu hampir 19.000 orang untuk 3 kali makan. Jadi banyak sekali sebenarnya. Anyway, exercise-nya ini sebenarnya sudah sangat terkenal karena ini adalah bicara mengenai waktu sebenarnya. Coba kalian keluarkan HP, bikin ke kalkulator, mode. Kita coba lihat angkanya sama-sama ngitung ya. Kalau yang pintar nggak perlu. Ini yang bodoh-bodoh matematika kayak saya ya. Jadi mulai dengan 60 detik. Kita ini hitung dalam detik. 60 detik dikali berapa jam sehari? Menit dulu kan? 60, berarti kali 60 dulu. Jadi 60 kali 60. Kemudian kali berapa jam? 24. Ini adalah bicara detik di dalam setiap hari yang setiap orang akan dapat. Terserah mulai jam berapa. Kalau kita orang Advent harusnya hari mulai jam berapa? Sekitar jam 6 kan? Sekitar maghrib. Kalau umpama hitungan internasional sekarang mulai jam berapa? Jam 12. Tapi juga relatif kan? 12-nya bergantung tempatnya di mana kan? Jadi dulu kalian ngerti nggak sih konsep ini agak keluar jalur? Kalian ngerti nggak konsep kalau kita sekarang ini jam 9 pagi. Di Amerika kira-kira jam berapa? Malam. Bergantung tempat kan? Yeah. Ada yang jam 9 malam, ada yang lebih cepat lebih lambat. Tahu nggak kenapa? Saya orang sains, saya belajar di biologi dari tapi saya juga sudah ngerti setelah saya kerja lama. Pas saya lihat guru master guide ngajar adventurer. Jadi konsep itu abstrak, walaupun belajar. Orang Indonesia itu kan jago apa kita? Jago mencatat dan menghafal kan itu kan waktu guru at least zaman kalian masih gitu nggak? catat hafal kan, jadi saya nggak ngerti. Tahu sih di Amerika jamnya beda-beda, di Eropa beda, tapi kenapa? Tahu nggak sampai kenapa? Saya bantu kembali untuk yang bodoh-bodoh kayak saya yang belajar ngerti. Jadi matahari kan cuma satu sumber cahaya. Pada saat bumi kita berputar, bayangkan ini kalau Indonesia di sini, Amerika di sebelah sini. Jadi kita masuk jam 6 pagi, dia jam 6 sore. Dengan Papua kita berada berapa jam? Kenapa Papua duluan? Karena di timur ya. Jadi begitu berputar matahari kena dulu di Papua, kita masih gelap di Aceh, di Medan, di Pekanbaru gitu. Jadi itu konsepnya kita harus mengerti bahwa ada orang berbeda dengan
pengalaman hidup yang berbeda dan tempat yang berbeda akan punya persepsi yang berbeda untuk hal yang sama. Nah, itu gitu. Nah, seperti waktu ini kan semua sama dapat, tetapi persepsinya berbeda karena apa? Karena kita memiliki pemahaman yang berbeda karena pengalaman dan pendidikan dan budaya tempat kita dibesarkan. Jadi ada anekdot. Oh, untung kirain kepalanya. Enggak kan? Jadi apa namanya? Jadi katanya ada orang yang sedang berbicara dengan Tuhan. Dia lagi berdoa minta uang sama Tuhan, terus tanya, Tuhan, kalau untuk Tuhan mau tanya $1 juta itu berapa besar sih? Ya cuma $1 aja sih. Untuk saya tuh $1 juta $1 aja. Terus Tuhan, kalau 1 abad itu untuk Tuhan berapa lama? Ya hanya 1 detik. Kan Tuhan pemilik semuanya, selama-lamanya, tanpa awal tanpa akhir. Terus orangnya bilang ini, God, can I ask you $1 million? Yes. I can ask anything, right? Yeah, $1 million, okay. In 1 second. Ngerti? Jadi terus tanya kan orang, jadi dia bisa sama Tuhan, $1 juta itu untuk Tuhan berapa besar sih? Cuma $1 aja. Kalau 1 abad, Tuhan ya hanya 1 detik. Tuhan boleh minta nggak? Boleh. Bisa minta $1 juta kan? Oke, bilang Tuhan, 1 detik dulu ya. Konsep ini anekdot itu. Nggak, banyak ketawa nih, lihat saya karena serius atau nggak ngerti. Jadi seringkali kita melihat sesuatu dengan kacamata kita. Kita tidak bisa melihat dari kacamata Tuhan. Padahal Tuhan ingin berikan apa yang Tuhan miliki bagi kita, karena kita adalah siapa? Kita siapanya? Kita adalah ciptaan umat anak. Dan it's personal. Betul-betul anak loh gitu. Kalian harus betul-betul merasakan bahwa saya ini anak Tuhan. Dia pemilik semuanya. Dan waktu, mungkin kita bicara detik. Kok bicara detik sih kayaknya seperti tidak berharga. Ada satu ilustrasi yang sangat menarik yang saya ingin bacakan ke kalian ya. Saya terjemahkan langsung aja. Jadi, apabila kamu ingin tahu arti dari 1 tahun, berapa berarti 1 tahun? Kalau mau bisa cari di internet, ada bahasa Inggris dapatnya. Tanyakan dengan seorang siswa yang harus mengulang karena tidak naik kelas. Harus mengulang 1 tahun lagi kan? Itu artinya 1 tahun. Kalau kalian ingin tahu artinya 1 bulan, betapa signifikan 1 bulan, tanya dengan ibu yang melahirkan anak prematur. Kita pernah ketemu yang lahir berapa bulan? Sekitar 4 bulan, 6 bulan, 4 bulan. 6 ada. Itu yang cuma berapa? 1 kilo. Itu di inkubator berbulan-bulan. Kritis sekali. Terus kalau ingin mengetahui apa arti dari 1 jam, tanyakan seorang yang sedang menunggu kekasihnya. 1 jam itu rasanya apa? Lama banget kan gitu. Kalau Anda ingin tahu artinya dari 1 detik, tanyakan kepada orang yang selamat dari kecelakaan maut. Sekarang dengan ada YouTube, itu kalian bisa lihat sekali banyak sekali orang yang selamat kan hanya yang tiba-tiba ban besar lewat, ada yang pisau nancep. Gitu, hanya gara-gara dia tiba-tiba bergerak ke sisi yang lain. Dan kalau kalian mau tahu arti dari 1/100 detik, 1/100 detik tuh, cepet banget itu. 1 tik, tik, tik. Ini 1/100 detik. Tanyakan dengan peraih medali perak di lari 100 meter di Olimpiade. Selisih 1/100 detik yang tampaknya masuk di garis finish sama. Tapi dengan kamera kecepatan tinggi, mereka akan dilihat siapa yang bisa melewati lebih dulu. Dapat silver medal. Jadi nilai 1 detik itu sangat berharga dalam kehidupan. Dan Tuhan berikan kepada kita. Yang paling kaya di dunia bisa beli nggak? Kalau sudah mau putus napasnya, dijualnya satuannya per detik, dia bisa beli nggak? Saya bisa beli nggak untuk 1 hari? Walaupun dia punya jam harga sekian miliar. Ya kan? Jadi itulah
pemberian terbesar yang Tuhan berikan kepada kita, kehidupan. Setiap detik sangat berharga. Nah sekarang, seperti saya cerita tadi di awal, dunia kita semakin kompleks kan? Tugasnya semakin banyak. Dan macetnya juga semakin menggila kan? Gitu. Dulu kami, waktu pertama mulai kerja di Jakarta, masih tahun 90-an, itu masih di bawah 1 jam naik bus itu. Masih 1 jaman tuh naik bus. Sekarang punya mobil sendiri aja, sudah nggak mungkin 1 jam. Naik motor pun, sudah hampir nggak mungkin juga sejaman kan? Sudah lebih juga gitu. Itulah bagaimana dengan kesibukan kita dan ada beberapa kutipan yang saya ingin bagikan mengenai jam. Kita lihat juga dalam kitab yang Tuhan katakan melalui pengalaman Raja Daud. Dikatakan, Tuhan ajar kami untuk menghitung hari-hari kami supaya kami bisa mendapatkan hati yang bijaksana. Ya, Tuhan minta, ini doa Daud. Dia mengerti artinya bagaimana memahami dan memanfaatkan waktu dengan baik. Dia minta supaya bisa menghitung hari dengan baik. Yang kedua, 2 Korintus 6 ayat 2. Dikatakan bahwa ini Rasul Paulus, bahwa sekarang adalah waktu untuk keselamatan. Jadi hari kita adalah hari untuk keselamatan. Itu intinya. Dan Yohanes 9 ayat 4. Ini pernyataan Yesus sendiri. Aku harus melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama siang hari. Karena akan tiba malam di mana tidak ada seorang pun yang bisa bekerja. Jadi doa dari Daud minta supaya Tuhan memberikan kebiasaan bagi dia untuk bisa melihat pentingnya waktu dan dia bisa menghargai, membagi waktu dengan baik. Kemudian Paulus mengingatkan bahwa waktu kehidupan yang Tuhan berikan itu artinya apa? Keselamatan. Dan Yesus menyimpulkan dan dalam tugas yang kita pelajari kemarin, itu apa? Keselamatan itu harus kita bagikan kepada siapa? Kepada orang lain. Dan kita hanya bisa lakukan itu selama kita masih hidup. Selama mereka juga masih hidup. Sebelum malam tiba di mana tidak ada orang yang bisa bekerja lagi. Jadi penting sekali konsep mengenai bagaimana kita mengatur waktu. Nah, ini beberapa orang besar yang memberikan mereka punya pengertian dari pentingnya waktu. Theophilus mengatakan, time is the most valuable thing a man can spend. Jadi waktu adalah hal yang paling berharga yang bisa digunakan oleh seorang manusia, yang dimiliki seorang manusia. Geoffrey Chaucer mengatakan, time and tide wait for no man. Waktu dan ombak tidak akan pernah menunggu siapapun juga. Dia akan datang pada waktunya dan dia akan segera berlalu. Tidak akan pernah kembali lagi. Dan Seneca bilang, life if well lived is long enough. Hidup apabila digunakan dengan baik, dia cukup panjang. Jadi banyak orang berpikir gini, aduh saya mau hidup lebih panjang, lebih banyak. Saya rubah konsepnya. Kalau lagi sakit atau menghadapi kenyataan, karena semakin... Jadi gini, yang akan mati itu hanya orang tua, Pak. Enggak, kan orang muda juga, bahkan anak-anak, bahkan yang belum lahir juga bisa mati, kan, menghadapi kematian. Tetapi siapa yang lebih mikir kematian biasanya? Yang tua. Saya baru ingat, pas saya dengar itu baru ingat, oh iya ya, dulu tuh muda kita itu kan malah lebih berisiko sejak waktu kita muda daripada tua. Tua ini kan banyak mikir, sudah banyak hati-hati. Yang muda tuh nggak peduli gitu. Semua kegiatan yang yang sangat berbahaya itu malah itu yang mereka lakukan kan, saling menantang malah gitu. Tetapi sekarang saya rubah. Saya enggak minta lagi Tuhan harus fokus kasih saya umur sekian panjang, enggak. Tuhan 1 hari lagi, tapi kasih kesempatan saya bisa melakukan sesuatu. Dan ide tadi, saya ingin nanti kita punya waktu kita bicara ide bagaimana kita bisa membantu lebih banyak orang dengan hal yang simple. Mungkin kita masak sesuatu yang sederhana, ajak mereka makan bareng-bareng, pasti menarik. Dan kami di satu mission trip di tahun 2017, kalau tidak salah di Cianjur, dengan tim dari Hong Kong Adventist College, kami dijamu warga pada saat kami melayani di sana dengan liwetan. Ada yang tahu istilah liwetan? Itu makan sama-sama di daun pisang yang panjang di lantai. Tapi saya dapati kenyataan saya sudah susah duduk lama di lantai. Saya bikinnya di meja. Jadi kami di gereja di Kuala Lumpur English Church, kami sudah bikin 2 kali liwetan. Oh itu rame banget. 3 kali? Udah 3 kali liwetan. Liwetan pertama kami berdua aja nyiapin untuk 60 anggota. Setelah itu langsung bengkak angka 100. Waktu pendetanya foto, ya kan, selfie, terus langsung dikasih ke Facebooknya. Ini masih pendeta ya, sudah agak berumur ya, makanya masih pakai Facebook bukan IG ya. Langsung teman pendeta yang lain bilang, lu bawa ke restoran mana hari Sabat gitu. Karena di sana masih ada yang bikin liwetan di restoran India dengan daun pisang.
Nah, enggak, ini di gereja, hebat banget gerejanya. Dan itu rame banget. Sekarang kami punya kegiatan kegiatan potluck itu selalu rame. Dan saya punya satu mimpi ke depan. Kita bikin pelayanan, karena ada program, saya langsung campurkan terus dengan ministry ya. Ada satu program, good morning Hanshan, come. Jadi ada program namanya Cook for Stranger. Dan anak muda ini dari Kanada, dia bawa satu teman yang chef dan ketuk rumah orang. Random ketuk. Hampir semua rumah yang diketuk itu tidak ada yang buka pintunya. Kenapa? Orang sibuk kan, ini during the working hour. Jadi tidak banyak orang yang punya anggota keluarga banyak di rumah, biasanya sudah semakin sedikit dan hampir semua tempat kerja. Tetapi yang ada pun buka pintu waktu ditawarkan, boleh nggak kami masak untuk kalian sekeluarga? Hampir semua menolak. Bahkan ada satu orang ngetawain bapak-bapak. Sambil ketawa dia bilang ini geleng-geleng. Pasti nggak ada orang yang mau terima kalian deh gitu. Kenapa? Karena takut dengan orang asing kan gitu. Terutama di dunia barat ya. Tetapi waktu ada yang mau terima, itu akhirnya menjadi sesuatu kegiatan yang sangat menarik. Mereka bisa makan malam, jadi pada saat mereka setuju, mereka datang pagi. Setelah mereka setuju, mereka bilang kami akan datang nanti sore. Berapa orang kalian di rumah? Terus dia bilang saya bikin ini menunya. Jadi saya ingat pertama kali saya nonton dia bikin menu masakan Thailand. Jadi mereka datang berdua, tapi pasti bertiga karena ada satu kameramen kan. Dan mereka makan suami istri dengan 2 orang teman baru. Itu ngobrolnya rame banget. Dan kebetulan orang yang punya rumah itu dia punya dapur lagi renovasi, jadi makan di beranda. Dan waktu saya merencanakan program ministry untuk tahun ini, saya nonton lagi, saya bilang ingat lu program di Cook for Stranger. Dia sudah Cook for Stranger di Rusia. Tadinya cuma di Kanada, dia bilang saya sudah pernah bikin di Meksiko dan beberapa negara, sekarang dia bikin di Rusia. Dan saya bilang, oh ini satu ide. Saya pingin kita mengetuk rumah-rumah, mungkin mulai dengan network yang kita kenal. Contohnya ada omnya, ada koleganya, ke rumah bosnya. Kita mulai dari link itu dulu gitu. Nanti kita akan datang, kita tawarkan, kita ada masak, dan saya berencana untuk masak yang sehat. Jadi dengan menu vegetarian, tapi yang menarik dan enak. Jadi yang eksotis ya makanannya gitu. Dan itu saya pikir pasti akan menjadi satu hal yang akan menyentuh hati orang. Jadi walaupun hidupnya pendek, tetapi kalau kita melakukan sesuatu yang berguna, itu artinya akan sangat besar ya di mata Tuhan. Investasi terbaik. Jadi apa gunanya kita hidup 100 tahun, mungkin 120 tahun ya, tetapi hanya untuk diri sendiri yang tidak ada manfaat orang lain, tidak ada inspirasi sama sekali. Jadi walaupun pendek, tetapi dia memberikan inspirasi. Ada satu anak muda, saya lupa namanya, nama Belanda soalnya. Dia di Belanda, waktu dia dapat informasi, waktu dia masih SD, dia didapati punya kanker otak. Di YouTube ramai sekali itu. Dan kemudian dia harus dirawat, dia harus melalui program terapi yang sangat panjang dan menyakitkan. Tetapi anak ini dengan tabah dan kemudian dia bertanya kepada dokter. Setelah dia mendapatkan penjelasan dari dokternya dan juga dari ayahnya bahwa kamu beruntung karena di sini ada fasilitas kedokteran yang modern yang bisa membantu dia. Tetapi di belahan bumi yang lain ada banyak anak-anak yang meninggal dengan penyakit yang sama walaupun langka, tetapi tidak ada fasilitas kesehatan sekali. Akhirnya dia bikin program, padahal dia sudah menghadapi kematian anak ini, masih SD. Kemudian dia bikin program untuk mencari dana untuk membantu anak-anak di Afrika yang mengalami penyakit yang sama. Dia minta $1 sumbangan hanya dengan bikinin kuteks. Dia bawa kuteks ibunya. Dan program ini jadi viral. Mereka bisa sampai selebriti banyak tokoh-tokoh politik datang bantu. Bahkan sampai bapaknya bikin ada seperti kubikel kecil dari kaca di depan rumahnya. Jadi orang bisa datang, dia yang bikin. Dan tadinya 10 jari, ya 10 kuku untuk $1. Sekarang banyak orang hanya minta 1 untuk menghemat waktu, dan mereka bayar dengan sampai puluhan ribu dolar. Dia kumpulkan uang dana yang begitu besar. Hanya kurang lebih 1 tahun setelah dia diagnosa, dia meninggal. Tetapi dia meninggalkan satu project, satu legacy yang sangat besar. Jadi konsep tidak perlu minta banyak. Yang penting apapun yang kalian miliki, kalian gunakan untuk apa? Untuk bisa menolong orang lain. Yang terakhir, time is more valuable than money. You can get more money, but you cannot get more time. Jadi, kalau kita punya waktu, kita bisa dapat dan menduplikasikan dan menggandakan uang, kekayaan yang kita miliki. Tetapi waktu selalu akan berkurang, tidak akan pernah bertambah. Oke. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda mau menjadi lebih baik
apakah Anda mau untuk terus bertumbuh? Mungkin tidak secara fisik, tetapi mungkin secara mental, secara kemampuan untuk talenta yang kalian miliki bisa semakin bertambah. Ya, mungkin untuk size-nya nggak mau lagi tambah. Saya nggak mau ke depan, ke samping, saya maunya ke atas kalau harus bisa, walaupun nggak mungkin ya. Oke, kalau Anda mau, inilah waktu kita untuk sama-sama belajar dan mengevaluasi ya. Nah, ada 4 hal saya kumpulkan dari beberapa bahan, kira-kira untuk time management apa hal yang harus menjadi perhatian kita. Dan apa alasannya? Salah satunya adalah apabila kita bisa memanage waktu dengan baik, ini akan meningkatkan kita punya produktivitas. Ya. Jadi kadang-kadang yang kita pikirkan kita perlu waktu lebih banyak, tetapi sebenarnya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas. Karena waktunya tidak akan pernah bisa bertambah tadi, tetapi kita bisa lebih produktif. Oke. Yang kedua, itu akan mengurangi stres. Kalau kita manage waktu dengan baik, stresnya kurang. Karena kita tidak punya perencanaan untuk bagaimana kita melakukan pekerjaan kita. Kadang-kadang stresnya itu bisa membuat kita lumpuh. Ingat, orang kalau sudah ketakutan, stres yang sangat akut, itu nggak bisa bernapas pun sampai susah. Gitu. Tetapi kalau kita dalam keadaan tenang, otak itu akan sangat kreatif. Nah, berikut juga adalah bagaimana kita supaya mengatur antara pekerjaan dan kehidupan kita bisa balance, bisa seimbang. Jadi tidak hanya fokus ke satu hal. Karena kalau kita hanya memikirkan satu pekerjaan dan fokus hanya itu saja, kadang-kadang itu malah akan mengurangi produktivitas. Nanti kita akan bicara tekniknya. Nah, dan kemudian juga ini membantu kita untuk lebih bijak dalam membuat keputusan, decision makingnya, ya, akan semakin baik apabila kita punya konsep dan pengalaman dan praktek untuk memanage waktu kita dengan baik. Ini mulai dari sekolah, ya. Jadi jangan berpikir, oh saya masih sekolah nggak ada gunanya. Ini sangat berguna. Kenapa? Disitulah kita mulai mempersiapkan hidup kita, ya. Oke. Nah, ada 6 bagian yang kita pelajari, yaitu bagaimana untuk membuat priority, kemudian bagaimana membuat planning, perencanaan, kemudian juga teknik-teknik untuk meningkatkan produktivitas, termasuk juga alatnya, termasuk juga melakukan kegiatan evaluasi, ya. Untuk apa yang sudah kita kerjakan, termasuk satu bagian yang saya tambahkan yang penting juga adalah bagaimana kita selalu meningkatkan kemampuan kita. Karena saya sudah berada di sini sekarang, sudah tua, sudah sekitar usia pensiun, jadi kadang-kadang banyak manusia berpikir mau ngapain lagi. Salah satu yang saya dapati begini dari pengamatan saya, kenapa orang Indonesia dibanding orang Barat umurnya lebih pendek? Memang dari fasilitas kesehatan iya, tetapi kan tidak selamanya. Kemudian kalau bicara mengenai pola hidup, memang pola hidup kita sebagian besar agak kurang dibandingkan orang dulu. Terutama orang Eropa. Orang Eropa masih biasa makan salad. Orang Indonesia, tapi sebagian kita akan lalapan. Kita punya saladnya kita, gitu. Masih ada yang sehat. Dan salah satu faktor akhirnya saya dapat gini, karena usia pensiun. Usia pensiun Indonesia berapa tahun? 55, baru mulai meningkat kan? 58. Ya kan? Bergantung perusahaan, bergantung keputusan dari pemerintah, mulai naik belum sampai 60. Rencana kan mau ke sana gitu. Jadi udah udah dekat 55 udah mikir udah mau pensiun. Udah nanti di rumah aja. Udah. Begitu masuk 55 nggak ngapa-ngapain udah. Karena tidak ngapa-ngapain ternyata itu yang membuat kita akhirnya juga cepat mati. Gitu. Dan otak itu memang selalu membunuh dirinya sendiri dalam konsep ya, berbicara dalam konsep. Kenapa? Karena otak itu bekerja, otak itu sistem kerjanya begini. Pada saat kita belajar untuk satu kegiatan, otak itu akan segera belajar dengan cara yang sangat cepat dan sangat hebat, sangat kompleks, supaya dia bisa menjadi otomatis. Contoh begini, saya dulu menganggap enteng dan ketawa, kenapa orang harus ambil kedokteran yang susah payah, dan untuk setelah itu ambil spesialisasi lagi, yang tambah susah lagi, setelah mereka tua dan sibuk dan sudah punya keluarga gitu, membagi waktunya makin susah dan mahal. Untuk menjadi spesialis rehab, spesialisasi rehab itu ngapain biasanya? Orang setelah sakit atau setelah kecelakaan kan, itu diajarin ngapain lagi? Iya kan? Untuk mulai jalan, terus apa lagi? Menggerakkan tangan, termasuk makan. Kok susah amat sih itu kayak gini? Bayi itu nggak usah diajarin nggak ada ya? Sekarang si Sunshine yang mulai larinya gini-gini lagi. Saya sedang lihat bayi kayak orang mabuk jalan lari ya kan gitu. Bayi kan belajar sendiri. Ternyata untuk belajar itu sangat rumit. Kita nggak enteng karena kita waktu bayi
Tuhan sudah memberikan kita punya sistem yang sangat hebat, bisa belajar sendiri. Tetapi seringkali kita ngetawain kalau lihat adik-adik kita yang kecil waktu mereka makan. Bagaimana kalau anak bayi itu mau makan biasanya? Ya, pegang sendok, ngotot pegang sendok sendiri, terus kemana? Itu bisa ke hidung lah, ke mata lah, kemana-mana kan gitu. Padahal itu proses yang rumit, tetapi mereka bisa lakukan sendiri. Kita ketawa. Tetapi kalau kita yang menderita sakit atau kena stroke setelah itu, kita perlu datang ke dokter dan dokternya sekolah berpuluh tahun untuk bagaimana membantu rehabilitasi. Ternyata itu pekerjaan yang rumit, kita anggap enteng gitu. Jadi otak bekerja supaya sampai udah bisa otomatis. Setelah bisa otomatis sudah, otak sudah nggak bekerja lagi. Kan itu kan otomatis. Makanya orang tua diingatkan supaya kita tetap dalam keadaan bugar. Fisik kita dan juga mental kita harus selalu belajar. Dan itu konsep yang harus kalian belajar dari sekarang. Jangan nanti setelah tua. Karena tua itu hanya mematangkan apa yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Jadi, ini saya campur-campur ilmunya. Ini mengenai neurobics. Jadi bagaimana olahraga untuk sel-sel otak. Jadi, kalau kita sudah terbiasa melakukan sesuatu akan masuk otomatis. Itu pekerjaan otak. Setelah sampai di otomatis, otak sudah nggak kerja lagi. Makanya kalau yang biasa nyupir, ada orang yang nyupir pada hari Sabat, pada saat dia tidak mikir dengan baik, tiba-tiba dia nyampe kantor. Jadi gitu, udah pergi kantor, loh kok gue kesini gitu. Dia nggak mikir. Kenapa? Karena otaknya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan arah tujuan yang setiap hari. Kan 5 kali seminggu dia selalu ke kantor. Ke gerejanya sekali. Jadi yang diingat secara otomatis lebih ke kantornya. Atau kegiatan yang lain. Bisa kegiatan yang lain kadang-kadang ada bingung. Saya lagi ngapain ini? Pada tadi mau melakukan yang lain. Jadi kita harus selalu belajar. Cara sederhana olahraga otak ini. Kalau kita makan biasanya pakai tangan apa? Kanan kan? Hanya beberapa orang yang kiri, yang kanan kidal dan juga dibiarkan oleh keluarganya. Kalau zaman dulu nggak boleh, itu sampai diikat tangan kirinya supaya paksa tangan kanan karena pamali kan istilahnya gitu. Nah, sekali-sekali untuk olahraga otak, kalian gunakan tangan kiri supaya otak tetap alert. Ada olahraganya. Kalau mandi, termasuk juga ini. Kalau ngancing kan biasanya dari kancing baju mana? Kalau yang laki-laki, atas ke bawah kan? Sekali-sekali ganti dari bawah ke atas. Jadi lakukan yang berlawanan. Sekarang saya sudah mulai kalau motong, saya suka masak, itu pakai tangan kanan. Saya sangat dominan kanan. Makanya kanan kiri saya beda gedenya. Saya sekarang juga malu jadi aneh gitu kan bentuknya. Karena sangat dominan kaki dan tangan. Sekarang saya mulai dengan kalau motong sayur saya pakai tangan kiri juga. Tetapi yang saya lakukan khusus, ada ritual khusus yang saya lakukan. Karena ini dengan alat yang berbahaya kan, benda tajam. Saya berdoa khusus Tuhan, saya lagi mau olahraga sekarang, saya mau belajar hal yang baru. Tolong Tuhan jaga, dan saya juga alert. Jadi pelan-pelan. Dan sekarang kiri saya mulai bagus. Udah mulai bisa. Dulu tuh aneh banget. Kalau ngeliat itu udah kayak bayi aja gitu, makan pun jadi aneh gitu. Jadi mulai lakukan kegiatan seperti itu. Ya, supaya otaknya ini selalu sugar dan bugar. Dan selalu semangat gitu. Dan dari sekarang lakukan supaya nanti kalau sudah tua, dan termasuk ajar orang tua Anda. Kalau punya orang tua, punya opung di rumah, punya kakek opa-opanya, ajak mereka lakukan kegiatan yang baru. Itu membantu mereka untuk jadi semangat ya. Karena kembali saya katakan kemarin, harapan itu kan itu konotasinya mirip dengan semangat. Itu akan selalu memberikan kita kehidupan. Tetapi pada saat kita kehilangan harapan, kehilangan semangat, tidak ada artinya. Orang yang punya banyak bisa tiba-tiba merasa tidak ada artinya untuk hidup lagi. Oke, sekarang kita masuk di bagian pertama untuk belajar membuat prioritas. Nah, salah satu yang disarankan oleh banyak sekali ahli-ahli di dalam time management, saya melakukan search, banyak mereka menggunakan Eisenhower matrix, ya. Jadi saya melihat memang ada hal yang sangat baik yang kita bisa pelajari sini. Jadi sekarang diajarkan dengan Eisenhower matrix ini kita melakukan hal kegiatan yang kita harus lakukan setiap hari dalam 4 bagian. Ya, saya agak rubah sedikit karena ini enak huruf D semua depannya gitu. Tetapi pengertian sebenarnya seperti ini, yaitu do, decide, delegate, delete. Jadi lakukan, putuskan, delegasikan, dan hapuskan. Jadi yang pertama adalah kita bagi dua, hal yang penting dan yang urgent, yang harus sekarang, penting dan harus sekarang. Nah, kalau itu harus dilakukan dan ada timeline-nya,
itu lakukan di bagian yang pertama paling penting. Jadi contohnya, besok saya akan akan ujian, ya. Berarti saya harus belajar minimal hari ini, atau ulangi. Yang paling tepat ulangi lagi, persiapkan. Karena ujian jangan sisim kebut Semarang ya. Ya harus disicil. Atau ada PR, atau ada laporan yang harus diberikan kepada bos. Berarti penting dan harus dilakukan, ya, ada time limitnya. Jadi ini ditempatkan di bagian pertama yang harus dilakukan. Itu. Nah, kemudian ada bagian kedua yang tidak ada time limitnya, penting tetapi tidak ada time limitnya. Masih bisa diselesaikan besok contohnya. Contohnya laporan bulanan, ya seperti itu. Atau ada PR yang akan dilaporkan dalam minggu depan. Jadi masih ada waktu beberapa hari. Jadi ini bisa dimasukkan kelompok kedua dalam schedule atau decide. Anda rencanakan kapan Anda akan kerjakan. Jadi bagian kedua. Yang pertama adalah yang penting dan ada time limit yang harus segera dikerjakan dan diselesaikan. Yang kedua, yang penting tetapi time limitnya lebih panjang. Oke, sekarang bagian ketiga. Yang tidak terlalu penting tetapi tetapi harus dilakukan. Contohnya harus belanja ke pasar, ya, harus beli sesuatu. Nah, Anda bisa pikirkan itu, lakukan lebih belakang lagi, atau Anda delegasikan. Bisa titip, Mama mau ke supermarket juga ya? Atau ke temannya, boleh nggak saya nitip sekalian? Atau nanti saya lakukan berikut ya. Jadi Anda bisa delegasikan. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, dan ini yang menjadi handicap anak-anak muda sekarang. Ini apa? Hal-hal yang tidak menjadi hal yang harus kita lakukan. Contohnya apa? Ya, begini banyak banget di sini, hampir semua, dan ini sebenarnya udah lintas generasi. Bukan hanya kalian, kami pun orang tua juga sekarang sudah banyak yang hook up dengan ini. Apalagi sekarang anak-anak ya, anak-anak sekarang banyak sekali bayi juga sampai sampai punya sindrom ketergantungan dengan gadget. Ya, karena banyak orang tua yang tidak sadar dari basi balita itu sudah dikasih note biasanya gitu. Nah, jadi yang pertama adalah buat prioritas dalam hidup Anda. Ya. Lihat apa yang harus dilakukan dan ada time limitnya, paling penting. Kedua, hal yang penting dilakukan tetapi tidak time limit yang Anda bisa tentukan kapan. Ya. Yang ketiga, apa hal yang Anda bisa delegasikan atau Anda lakukan nanti terakhir. Dan keempat, bagian ini yang memang harus Anda catat dan kalau bisa Anda hapus. Jadi cuma duduk-duduk nggak ngapain gitu kan, cuma tidur-tiduran, karena kadang-kadang udah malas gitu aja, ngantuk nggak juga, atau lebih parah lagi kita menggunakan gadget kita. Paling sedikit ada harus buat time limit di sini. Jadi jangan sampai tidak sadar hanya sekira mau cuma 10 menit gitu, tapi akhirnya bisa sampai jam dan sekarang berjam-jam bisa di sana. Dan kalau tidak salah di Amerika, satu survei saya baca, orang tua saja menggunakan waktu sekitar 4 jam di gadget. Orang tua, bayangkan dengan anak-anak muda. Dan bahkan spendnya anak-anak muda sekarang di Amerika, anak-anak muda dan anak-anak ya untuk games itu sudah hampir sama dengan budget pertahanan Amerika. Iya, hampir sama sudah, yang billion of dollars spendingnya untuk games. Makanya banyak orang sekarang profesinya membuat games. Saya ngeliat yang online games itu sampai kaget, di Malaysia berapa tahun lalu sudah mulai tenar. Sampai ada kompetisi kan masuk olimpiade sekarang kan? Apa namanya itu? E-sport itu. Saya sampai bilang e-sport. Dan itu sempat ramai di mall-mall, saya ingat sekali di Kuala Lumpur. Saya nggak tahu di Jakarta. Jadi selama COVID itu banyak banget di zaman itulah. Oke, ada pertanyaan di sini sebelum lompat. Gampang ya, sebenarnya tidak sulit pengertiannya. Tinggal bagaimana mempraktekkan, gitu aja. Jadi ingat, setiap kegiatan yang Anda miliki selama 1 hari, kalau bisa lakukan ini mingguan, tapi minimal untuk 1 hari. Ya. Anda sudah melihat apa yang penting dan ada time limit, lakukan pertama. Yang kedua, apa yang penting tetapi time limitnya lebih panjang. Yang ketiga, kegiatan yang terakhir. Baru 4, kegiatan yang biasa Anda lakukan yang tidak berhubungan langsung dengan kehidupan Anda. Jadi hanya lebih ke entertainment biasanya itu. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang penekanannya. Jadi Brian Tracy, kalau Anda ini salah satu tokoh besar, dia punya banyak buku
saya waktu itu sudah pingin beli bukunya gitu, tapi nggak dijual di Indonesia. Jadi judulnya Eat the Frog, dia bukunya buku kecil, tapi ini sangat bagus sekali. Tapi ininya sederhana, eat the frog. Jadi gini, kegiatan yang Anda harus lakukan biasanya itu paling menakutkan, karena biasanya ini berhubungan dengan pekerjaan, entah PR, entah menyiapkan diri untuk ujian, dan kita malas banget ya, tapi penting gitu. Jadi dikatakan tugas yang paling berat itu harus Anda lakukan yang pertama kali dalam hari Anda. Jadi eat the frog. Jadi kalau Anda selesaikan itu tiba-tiba hari Anda akan sangat produktif dan Anda akan sangat lega. Karena kalau ditunda, nanti mungkin gini, itu hanya perlu dilakukan 1 jam. Contohnya kerjakan PR atau kerjakan report, itu hanya 1 jam. Tetapi karena itu berat sekali, terus saya pikir nanti dulu lah, nyantai dulu gitu. Akhirnya mungkin Anda tunda ke jam 5. Jadi ada 4 jam spare, nanti aja gitu. Tetapi 4 jam ini jadi tidak efektif. Kenapa? Anda stres. Karena nanti dipikirin terus kan, ini mengganggu terus gitu. Dan itu akhirnya Anda punya produktivitas malah semakin menurun. Pada saat Anda kerja 1 jam, tidak bisa 1 jam lagi. Anda sudah capek, karena Anda stres, Anda tambah tidak kreatif gitu. Jadi Brian Tracy mengatakan, eat the frog early in the morning. Itu yang pertama, hajar langsung begitu. Dan kalau Anda selesaikan, Anda malah akan dapat semangat yang lebih besar lagi untuk sisa hari Anda. Karena udah selesai, Anda semangat, wah kelar nih ternyata gitu. Udah, apalagi nih yang mau dikerjakan, ya. Jadi ingat, yang pertama, yang paling berat itu harus Anda lakukan pertama kali. Sekarang kita masuk yang kedua, untuk planning. Nah, dikatakan sebaiknya kita lakukan plan, mungkin 1 minggu sebelumnya, tetapi paling sedikit, malam sebelum kita tidur, kita sudah siapkan rencana untuk besok. Ya, kalau sudah terlambat apa boleh buat, terpaksa ya besok pagi. Tapi kalau bisa paling sedikit malam. Dan saya lakukan ritual ini. Dulu waktu kami baru nikah, istri saya selalu ngatain, saya itu males. Kayak nggak ada planning dalam hidup saya. Memang saya orang yang bukan 8 to 5 ya. Yang jam kantor harus gitu. Saya orang project. Saya bisa tidak tidur berhari-hari untuk kerjakan satu project. Makanya saya, kalau untuk profesional itu saya handling yang emergency. Yang tiba-tiba harus tangani, ada banyak kepada bencana, dan ada banyak orang butuh bantuan, harus dievakuasi, harus kirim obat, harus kirim kebutuhan makanan. Tetapi setelah itu saya bisa tidur berhari-hari juga, dan nyantai. Tetapi pada saat ada sesuatu yang penting besok, saya tahu apa yang harus lakukan. Karena sebelum tidur, saya udah mikirin besok ngapain ya. Oh ya, saya mau pakai baju ini. Oke, bajunya saya udah siapin, atau saya udah tahu apa yang mau dipakai. Nah, saya suka bercanda dengan istri saya. Kadang-kadang istri saya pagi panjang mah, padahal dia bangun lebih cepat. Karena istri saya itu subuh sudah bangun gitu. Cuma seringkali karena tidak ada beberapa hal yang dia tunda, artinya kadang-kadang suka lupa. Kalau saya sudah rencanain hari ini 1, 2, kayak kemarin sebelum berangkat ke sini, malamnya saya sudah tahu saya harus ke apartemen karena ada barang kami yang ketinggalan di apartemen. Karena kami antara rumah dan apartemen, karena kantor kalau lagi apes bisa 2,5 jam perjalanan. Jadi kami nyewa apartemen di sana biar dekat kantor yang cuma jalan kaki. Jadi saya tahu sampai apartemen saya harus lakukan 4 hal. 1, 2, 3, 4. 1, saya harus bawa Alkitab saya, karena saya bawa Alkitab yang bahasa Inggris, saya harus bawa yang bahasa Inggris Indonesia. Yang kedua, saya harus bikin dressing salad, ambil dari sana. Yang ketiga, saya harus bawa saya punya toiletries. Yang keempat, saya harus bawa kami punya rice cooker dan berat, karena saya bukan beras merah. Jadi 4 itu nomor, dia tidur. Jadi setelah itu saya gangguin istri saya, lu lupa, karena dia ada yang lupa. Baru sampai di apartemen dia bilang gini, kamu besok bawa mobil yang mana? Kenapa? Laptop aku ketinggalan di mobil. Ya, turun lagi ke bawah gitu. Akhirnya kita ribut gara-gara itu, aduh capek banget mau turun lagi gitu ke parkir. Karena istri saya, dia sangat fokus di pekerjaan. Di pekerjaan dia hebat banget. Tapi di luar itu dia karena sudah capek, itu habis itu dia nggak mikir yang lain. Nanti tiba-tiba, Mas, charger ketinggalan di mana? Di rumah. Kita di apartemen. Jadi rencanakan sebelum. Jadi walaupun Anda agak malas kayak tipe saya orangnya nyantai banget gitu. Tapi pikirkan dulu, yang penting pikirkan. Kalau malas berdiri, ada satu ahli juga atau motivator dia bilang begini. Kalau bisa Anda tidur, di samping tempat tidur ada buku catatan kecil seperti ini ya. Catatan kecil seperti ini. Jangan yang gadget bilang, karena gadget itu kadang-kadang habis baterai, kadang-kadang harus hidupkan. Yang bisa ditulis langsung. Jadi tulis.
Kalau Anda ingat sesuatu langsung tulis itu. Karena seringkali inspirasi itu datang waktu kita lagi tiduran kan, nyantai kan. Supaya nggak lupa catat. Mau bikin apa atau apa dapat ide baru nih, catat. Udah. Itu aja. Nah, untuk saya kadang-kadang saya catat ini saya baru beli. Saya baru dapat apa ini, mungkin bisa dipromosin ya. Kalau mau bisa order ke saya. Ini whiteboard A5. Jadi bisa dihapus gitu. Karena mau beli notes, Galaxy Notes mahal. Saya suka banget yang pakai stylus, soalnya saya bikin juga ya, jadi bisa dihapus ya. Jadi catat langsung, ya, bikin perencanaan. Jadi besok minimal bikin apa namanya, nggak ada waktu di sini, saya bisa bantu Anda untuk mind mapping dan untuk apa namanya memory skills. Jadi Anda bisa ingat, bantu Anda untuk mengingat. Kayak kemarin saya bikin itu yang 4 itu saya bikin ceritanya ada 4 seperti itu. Oke. Yang kedua, untuk satu tujuan pekerjaan bagi dalam beberapa bagian, karena kadang-kadang ada hal yang sangat rumit, yang panjang. Nah, Anda bisa bagi dalam beberapa bagian. Jadi contohnya, kayak kemarin sini, saya harus bawa salad ke sini. Nanti siang, feel free ya, bisa makan saya salad bikinan saya sendiri gitu. Dan kata orang sih enak. Ya. Jadi, saya harus ke pasar belanja. Kedua, saya harus bikin saladnya. Ketiga, saya harus bikin dressingnya. Keempat, saya harus siapkan lagi tempatnya, karena untuk kita sama-sama di sini 4 hari ya. Jadi saya harus siapkan juga tempatnya, termasuk untuk bawa ke sini kontainernya. Jadi saya harus pakai thermal bag supaya dia harus selalu dingin. Terus kemudian harus ada ice blue ice-nya, ada esnya supaya tetap dingin sebelum nanti bisa masuk kulkas di sini. Jadi saya bagikan itu dalam pekerjaan dalam 4 bagian. Begitu juga pekerjaan Anda atau PR Anda atau apapun kegiatan Anda, bagi dalam beberapa bagian yang memang panjang. Dan itu membantu Anda untuk bisa menyelesaikan dengan lebih efisien. Jangan programnya panjang, Anda tidak bikin dengan baik. Pertama jadi bikin stres karena panjang banget, Anda tahu kan rumit. Kedua bisa jadi ada kelupaan. Seperti tadi istri saya, karena dia akan ke kantor, yang biasanya saya ngantar jemput tiap hari. Tapi karena saya kesini duluan, YC kemarin sudah kesini dari pagi, jadi dia sendiri. Akhirnya jadi ada masalah, kenapa? Laptopnya. Jadi kami pergi masing-masing sudah setuju, saya jalan kaki ke kantor, kamu berangkat pagi-pagi dan mobilnya pas genap. Jadi kemarin masih dalam 4 bisa langsung berangkat agak siang gitu. Sementara laptopnya di tengah-tengah, terpaksa saya turun lagi. Jadi bagi dalam beberapa bagian supaya ingat ya. Kemudian yang ketiga, time block. Jadi bisa taruh juga spesifik waktu untuk kegiatan yang sama ya, untuk aktivitas yang tertentu. Anda bisa pikirkan itu. Jadi ini pembagian, masa pembagiannya. Jadi bagi dalam beberapa bagian pekerjaan besar, dalam bagian-bagian yang akan dilakukan supaya lebih mudah, dan juga dalam pekerjaan yang sama, dalam satu waktu yang sama. Oke, lebih cepat yang terakhir yang berikutnya untuk productivity teknik. Nah, Pomodoro teknik adalah salah satu teknik yang sangat baik. Jadi dikatakan kalau kita bekerja harus ada waktu istirahat, jangan dalam satu waktu kita bekerja non-stop, itu kurang baik. Termasuk untuk mata. Jadi ingatkan gini, kenapa kita banyak rusak mata sekarang? Karena pola hidup kita yang salah. Yang pertama apa? Pasti semua tahu, berhubungan dengan apa mata? Dengan layar handphone dan laptop ya, blue light-nya. Jadi atur Anda punya HP, supaya dia punya blue lights-nya itu bisa dikurangi, atau Anda bisa beli screen atau kacamata ya kan, yang bisa membantu mengurangi efek blue lights-nya. Atau bisa di handphone seperti Samsung, saya nggak tahu di Apple kan bisa diatur juga kalau malam, karena itu mengganggu jam tidur, akan membuat kita susah tidur. Itu satu. Tetapi satu hal juga yang diingat adalah mata cepat rusak juga, bisa jadi masalah gizi, bisa jadi juga karena kita hanya untuk mengerjakan sesuatu dalam jangka waktu panjang. Contohnya apa? Kita membaca kan. Jadi tidak hanya masalah blue lights-nya, tetapi pada saat kita baca atau di komputer, dalam jarak tertentu ototnya terus fokus, ototnya mata hanya terus begini, dalam satu jengkal, terus begitu. Ingat untuk istirahat. Makanya dikatakan kalau bisa ada waktu jeda pada saat kalian membaca atau kerja di depan komputer, ambil waktu pada saat istirahat. Istirahatnya tidak hanya untuk di otak, tetapi juga untuk mata Anda. Jadi bisa lihat keluar, coba lihat ya pohon hijau yang jauh. Terus habis itu lihat lagi yang ke dekat jari Anda. Lihat lagi ke sana. Bikin 10 kali. 10 set. Jadi dia ototnya itu sekarang sudah mulai melakukan perenggangan ya, stretching.
Jadi di otak, di mental itu perlu stretching. Jangan kerjakan terus. Contoh sederhana begini. Ini kira-kira berat nggak? Saya punya center. Enggak kan, ringan. Tapi coba Anda pegang seperti ini. Berapa lama Anda akan tahan? Ya kan? Capek. Gitu. Jadi sama juga dengan pekerjaan yang tampaknya ringan tetapi Anda tidak ada istirahat. Makanya yang paling efektif adalah di bawah 1 jam, tapi Pomodoro teknik mengatakan 25 menit. Jadi terserah Anda, kalau jam pelajaran kita sekolah berapa lama? Sekitar 40 kan? Saya dulu 40 ya. Masih 40 menit ya jam pelajaran. Jadi memang ahli psikologi mendapati bahwa kita perlu membagi dalam bagian-bagian kecil. Jadi disarankan 25 menit, tapi Anda bisa lakukan sampai 60 menit. Terserah Anda mau melakukan seperti apa, tetapi setelah itu ambil waktu untuk istirahat. Ambil waktu sekitar 5 menit istirahat. 5 menit istirahat. Ya. Jangan terus kerja duduk, tidak ada istirahat. Ya. Karena itu tidak akan efektif. Yang berikut juga adalah, untuk pekerjaan yang dalam 2 menit Anda bisa selesaikan, di bawah 2 menit, Anda langsung lakukan, jangan ditunda. Jadi ada apa? Nanti aja, ini nggak penting banget, nanti aja. Contohnya beresin rumah. Ya. Seringkali kita menghabiskan waktu membereskan rumah di akhir minggu, banyak banget yang harus beresin. Padahal kalau kita biasakan, setiap pekerjaan yang di bawah 2 menit, Anda langsung lakukan. Contohnya, tadi saya pakai gunting. Habis pakai gunting, balikin gunting ke tempatnya. Gitu. Jadi pada saat Anda butuh, Anda tahu di mana. Tapi karena Anda ambil gunting, Anda ambil sapu, Anda ambil tadi charger, dia punya extension cordnya atau apapun juga Anda pakai. Kemudian Anda main taruh aja nanti. Itu aja gampang, cuma naruh doang. Nanti aja. Akhirnya begitu akhir minggu Anda lihat, berantakan banget saya punya kamar. Rumah saya gitu. Kamar kerja saya, meja kerja saya. Akhirnya Anda ambil khusus untuk merapikan. Dan itu butuh 1 hari akhirnya kerja. Dan waktu Anda mau cari pun Anda butuh lama. Jadi mulai organize dengan waktu Anda pada saat Anda istirahat, Anda lihat apa sih yang bisa saya kerjakan di bawah 2 menit. Anda langsung beresin aja. Jadi itu hanya sekedar sambil lalu prinsipnya gitu. Tetapi itu sudah sangat efektif membantu Anda supaya tidak berantakan ya gitu. It's not messy. Nah, kemudian kembali untuk grup yang sama, hal yang sama lakukan sama-sama supaya lebih efisien dan efektif. Yang berikut ya, silakan. Kan tadi Bang bilang menyebut Pomodoro teknik kan? Iya. Maksimal kan 1 jam kan? Iya. Tapi ini saya bingung sebenarnya karena biasanya kalau kita mau mengerjakan belajar atau suatu hal yang kompleks, untuk masuk ke hal itu butuh kayak preparation, mental preparation gitu kan. Soalnya mungkin ada ujian besok. Nah, ada satu teori yang disebut flow. Teori di mana ketika kita fokus kepada satu hal dan kita akan ultra fokus kepada hal itu, dan untuk masuk ke zona itu, ke flow itu sangat susah dan bahkan butuh waktu beberapa lama untuk masuk. Nah, saya beberapa kali pernah mengalami hal begitu, misalnya pas baca buku atau lagi belajar, kayak fokus banget 3 jam nggak kerasa, no break, nggak ada istirahat sama sekali. Begitu juga kerja pas lagi dulu, udah pakai headset udah fokus banget, 2 jam habis, nggak berdiri, nggak ke toilet, tapi kerjanya selesai. Itu gimana Bang? Oke, untuk hal itu memang ada benarnya. Tetapi itu hanya pengecualian. Pada saat kita sangat konsentrasi, ya, karena kita suka dengan pekerjaannya, itu biasanya begitu gitu. Kan waktu berlalu begitu saja. Tetapi tidak semua hal. Dan kalau kita tidak jadi kebiasaan baik, tidak punya kebiasaan yang baik untuk mengatur waktu kita dengan baik, seringkali kita kecapean. Itu satu. Kedua, seringkali tubuh kita juga contohnya kurang minum. Kan jadi masalah. Gitu. Karena kita sampai itu tadi kan nggak minum gitu kan, nggak ke toilet juga gitu. Jadi yang paling efektif ternyata dari berbagai sebenarnya debatable juga gitu. Tetapi akhirnya saya melihat bahwa kalau kita memanage waktu kita dengan baik, sudah punya konsep yang baik, itu sebenarnya lebih efektif gitu. Jadi kadang-kadang kita berpikir, contohnya untuk belajar, kita berpikir bahwa belajar itu yang penting kita gunakan waktu konsentrasi yang panjang. Ternyata yang lebih baik adalah kita waktu yang pendek tetapi betul-betul efisien dan kita ulangi. Repetitionnya lebih penting. Nanti mungkin di akhir waktu saya akan ambil waktu untuk jelaskan lebih banyak di bagian itu, ya. Karena agak sedikit ada hal yang lain lagi. Thank you for the question, tepat sekali.
Oke, sekarang kita masuk ke toolsnya. Nah, toolsnya sederhana. Salah satu yang zaman kita sekarang ada Google Calendar, bikin atau to-do list. Saya punya to-do list di sini, gitu. Ya, bikin tiap hari, biasakan gitu. Jadi saya punya to-do list ada dua, ada yang harus dilakukan, ada yang satu yang memang harus akan dilakukan. Jadi yang urgent saya bikin satu. Gitu. Kalau mau kita bisa juga mungkin di waktu berikut saya bisa gunakan juga bantu Anda untuk bikin di otak. Jadi nggak perlu catat pun bisa gitu. Sebenarnya semua mampu, cuman seringkali kita tidak terbiasa untuk menggunakan otak kita. Zaman sekarang kan kita sangat bergantung dengan peralatan yang ada sekeliling kita kan, terutama HP gitu. Tetapi semuanya membuat otak kita jadi malas. Sebenarnya di otak pun bisa, itu. Otak kita mampu kok. Zaman dulu orang tanpa catatan, nomor handphone orang bisa hafal semua. Kan dulu kan harus hafalin. Sekarang gara-gara hanya pakai handphone dari phone book, bahkan nomor sendiri, nomor istri, nomor apa lupa nggak tahu kan. Begitu habis baterai udah bingung kita nomornya gitu. Nah itu. Gitu. Oke, jadi bisa gunakan juga planner. Itu membantu juga dan bagus juga untuk visualisasi lebih baik sebenarnya, ya. Dan kita lakukan langsung. Jadi kita bisa lihat, ya. Itu membantu. Toolsnya sangat sederhana tapi gunakan dengan baik. Yang berikut harus ada evaluasi. Jadi evaluasi adalah bagian sangat penting. Kenapa? Supaya kita bisa melihat bahwa kalau ada yang kurang, kita bisa perbaiki. Jangan mengulang-ulangi hal yang sama. Nah, Albert Einstein mengatakan, orang gila adalah orang yang melakukan hal yang sama, berulang-ulang, tapi mengharapkan apa? Hasilnya berbeda dan lebih baik. Tapi itu aja terus dibikin. Dan mayoritas kita melakukan hal yang sama. Sekarang gereja kita, dalam penginjilan, apa yang kita lakukan sekarang? Jadi selalu kan aplikasinya harus ke penginjilan kan? Apa kegiatan yang kita lakukan sekarang? Di gereja-gereja, secara general. KKR kan? Hasilnya banyak nggak? Kan semakin susah sekarang untuk apa? Untuk mencapai target baptisan kan? Susah sekali. Padahal dana yang digunakan apa? Semakin banyak kan? Gitu. Hasilnya kualitasnya semakin bagus nggak? Jadi sesuai kuantitas dia berkurang, kualitas pun berkurang. Dana yang digunakan semakin besar, gitu. Tetapi hasilnya semakin berkurang. Nah, sementara ternyata penginjilan juga membutuhkan kreativitas. Saya bicara dari kemarin, tadi saya singgung lagi. Apa kreativitas kita bisa gunakan dalam penginjilan? Yang sangat mudah. Kemarin saya bagi pengalaman saya dengan cara apa? Hanya beli coklat. Bagi yang menjaga-jaga toilet di airport. Itu saya lakukan penginjilan saya sekarang. Setiap saya travel, saya bawa coklat ya kan. Habis pipis, ketemu sama orangnya. Nah mungkin saya bilang, bro, Yesus mau datang bro gitu. Ya, harus siap-siap, kami ada KKR, ayo gitu. Bisa jadi saya digebukin orang gitu. Iya kan? Ke orang Advent pun bisa jadi marah juga dia gitu. Emang gua nggak belajar Alkitab apa? Nggak baca. Sekarang kan kita kalau di gadget apa yang dibikin? Apa di gadget penginjilan yang rame banget? Yang sering di forward? Renungan kan? Kadang-kadang renungan yang sama berapa kali. Kadang-kadang saya baru terima aja udah marah rasanya gitu. Hanya renungan aja, itu aja. Tidak ada kreativitas gitu. Padahal ada banyak hal yang kita lakukan. Seperti pada saat tenang, pada saat bikin rencana dengan baik, itu salah satu ide saya. Cook for stranger. Mudah-mudahan kalian salah satu partner saya nanti dalam kegiatan ini. Kita masak ke teman. Siapa yang nggak suka makan? Jangankan orang miskin, orang lapar. Yang kaya pun, yang sudah kelebihan berat badan pun suka makan kan gitu. Jadi kenapa kita tidak mengajarkan mereka makan yang sehat, ngajak makan, kita bawa ke tempat mereka. Oke. Kemudian pelajari, jadi hal yang jelek dibuang, dievaluasi dan diperbaiki. Dan hal yang baik terus dilakukan dan ditingkatkan. Nah, sekarang keep learning-nya. There's no limit for those who wants to grow. Jadi tidak ada limit untuk orang yang mau bertumbuh ya. Yang tua sekalipun. Saya sekarang malah banyak sekali hal baru yang saya pelajari. Yang kedua, keep growing by learning new things. Kita akan terus bertemu apabila kita mempelajari hal baru. Dulu banyak hal yang saya tidak pernah pikirkan, ternyata sekarang banyak. Dan sekarang saya mengikuti beberapa lecture dari Harvard untuk bagaimana bahagia, untuk bagaimana umur lebih panjang, termasuk untuk bagaimana bisa meningkatkan kualitas hidup. Belajar dari School of Business Harvard. Ada banyak hal sekarang. Dan itu berhubungan dengan Alkitab. Jadi untuk saya semakin menarik gitu. Nah, kemudian juga true success in any line of work is not result of change of destiny. Ini Ellen White dikatakan.
Jadi kesuksesan dalam hal apapun di pekerjaan kita bukan hasil dari hanya kita punya nasib atau kebetulan. Tetapi dikatakan apa? Five mental qualities and a high moral tone are the result of not result of accident. God give opportunity. Success depends upon the mate of them. Jadi semua orang diberikan kesempatan yang sama oleh Tuhan. Sukses itu bukan kebetulan, bukan nasib. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan. Seperti cerita Yusuf kemarin. Dia apes dari anak kesayangan jadi budak. Budak yang baik, sudah sukses, bahkan apa? Kena pencemaran nama baik kan? Kena tuduhan palsu, dijebak, dijadikan korban, masuk ke penjara. Tetapi karena dia meningkatkan dan memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan dengan baik, talentanya, dia akan jadi apa? Jadi Perdana Menteri. Dan ini tetap bisa diterapkan dalam dunia profesional sekarang ini. Oke? Challenge-nya lewatin aja. Jadi, karena saya harus kasih waktu istri saya udah tinggal 10 menit kayaknya. Nah, satu hal yang mau tambahkan ini salah satu hal yang sangat viral di YouTube. Ya kan, Laksamana Amerika dari Navy SEAL. Dan saya sampai beli bukunya, saya dapat bukunya. Make Your Bed. Jadi bilang ini, rahasianya adalah setiap pagi pada saat bangun tidur rapikan tempat tidur Anda dengan baik. Ternyata itu salah satu kunci bagaimana Navy SEAL menjadi salah satu pasukan terbaik di dunia. Ya, hanya dengan make your bed. Dan akhirnya saya dapat konsepnya. Kenapa? Walaupun betapa berat pun hidup Anda, betapa berat pun ataupun kegagalan yang hadapi dalam satu hari, waktu pulang ke rumah, lihat tempat tidur rapi, minimal Anda sudah lakukan satu hal. Itu mengingatkan Anda, ya besok kita akan usaha lagi. Gitu. Tapi kalau sudah capek, sudah gagal, sudah banyak teguran, pulang ke rumah, tempat tidur juga berantakan gitu. Jadi akhirnya itu menegaskan memang hidup Anda gagal hari ini. Jadi rapikan tempat tidur Anda. As simple as that gitu. Oke, saya berikan kesempatan dan ingat lakukan bersama Tuhan ya. Lakukan bersama Tuhan, Tuhan akan bantu Anda. Ingat, Tuhan janji itu tadi. Oke, Ria. Mungkin cuma 5 menit kali ya. Oke, tadi kita udah belajar teori ya tentang time management. Terus juga kita tahu pentingnya itu bagaimana di Alkitab. Sekarang pertanyaannya adalah time management itu penting nggak sih kalau di dunia profesional? Kenapa? Itu masuknya di kita ngomongin kompetensi ya. Kalau kita ngomongin dunia profesional itu kita ngomongin kompetensi ya. Gitu. Kira-kira time management itu kompetensinya di mana? Apa kompetensi apa yang bisa mewakili time management? Disiplin, oke. Terus apa lagi? Company biasanya istilahnya adalah punctuality. Punctuality itu apa? Tepat waktu. Orang Indonesia terkenal dengan apa? Jamnya ngaret gitu kan ya, gitu. Terus yang paling sering dipakai untuk alasan jam karet itu apa? Macet traffic. Macet traffic karena di luar kontrol kita kan. Tapi sebenarnya apa yang bisa di bawah kontrol kita untuk menghindari kemacetan itu? Untuk punctuality. Bangun lebih pagi. Kalau appointment-nya jam 9 berarti harus jam 5. Lihat di Google dulu di Wish berapa lama sih, ya kan? Terus berarti dikasih spare waktu, buffer waktu supaya on time. Baru kemarin saya ngelakuin 2 hal. Yang pertama adalah saya harus melakukan feedback and coaching untuk my team ya, salah satu HRBP saya. Karena ini anak udah 3 kali dia yang organize meeting, tapi dia yang lupa. Jadi dia yang terlambat. Padahal ada meeting dengan regional dan ada regional berarti dengan Asia Pasifik dan satu lagi meeting dengan pabrik gitu. Terus yang kedua adalah salah satu saya harus menegur anak buah saya juga yang satu karena dia arrange meeting antara satu orang director dengan newcomer, new hire, orang yang baru datang untuk welcoming kayak gitu. Dan karena terlalu tadi itu harusnya ada 25 menit terus ada 5 menit ya kan spare waktu. Dia nggak langsung back to back seperti itu. Akhirnya begitu yang satu meetingnya itu carry over, akhirnya ke meeting yang lain kan. Dan direktur ini marah besar gitu. Sampai marah banget ke anak buah saya. Jadi saya harus datang dan nanangin dan sebagainya. Itu semua berujung dari mana? Time management-nya kayak gitu ya.
pada satu anak buah saya yang tadi saya bilang itu, saya harus negur benar-benar ngasih feedback ke dia bahwa nggak bisa lagi kayak gini. Semua orang udah nunggu. Karena apa? Di dalam time management itu ada apa aja? Respect. Berapa? Kalau kita meeting, berapa party yang ada? Mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4, ya kan? Dan semua orang ini pasti punya kerjaan kan? Dan untuk datang ke meeting itu dia udah punya waktu tertentu di situ. Belum lagi dia sudah mempersiapkan di meeting itu, ya kan? Apa yang harus diomongin, apa yang harus dipresent dan sebagainya kayak gitu. Jadi itu penting gitu. Berarti kalau kita tidak punctual, berarti kita tidak respect. Yang kedua apa? Talking about commitment. Dan kalau kita ngomongin komitmen, itu apa? Larinya kepada accountability. Ya kan? Kalau kita sudah komit, berarti kita harus memenuhi apa yang menjadi kita. Komit itu promise bukan? Kalau kita ngomong, saya akan selesaikan report ini dalam waktu 2 jam. Atau dalam waktu 1 minggu. Ya kan? Itu berarti promise atau bukan? Yeah. Itu promise kan? Jadi harus di-deliver. Jadi harus ada resultnya. Ya. Resultnya itu harus ada. Kalau enggak berarti kita komitmennya rendah. Ya kan? Kalau kita nggak bisa memenuhi target itu. Dan kalau komitmennya itu rendah, berarti gimana ke accountability kita? Apa bedanya accountability dan responsibility? Ada bedanya nggak? Kalau kita main bola, main basket, responsibility itu satu orang pass on the ball gitu ya ke orang lain. Yang lain berarti ada stimulus, ada respon. Nangkep, kasih lagi. Tapi accountability itu more than that, beyond that. Accountability itu adalah kalau kita nggak tahu teman kita itu gimana ngedribble bola, diajarin dulu supaya ada hasilnya dalam bentuk skor. Jadi accountability itu skor. Nah, time management dan punctuality itu bagian daripada untuk mendapatkan skor tersebut. Penting nggak sih sebenarnya time management itu kalau dalam dunia profesional? Penting di level mana? Di level bawah? Kayak operator, supervisor, manager, director, sampai yang paling atas. Semua. Karena punctuality itu dan time management itu harus dipraktekkan. Bukan hanya teori. Kalau kita udah biasa, dan orang Advent terkenal dengan jam karetnya. Jadi ada waktu Indonesia bagian Advent. Kalau kita mau pergi kemana, pasti molornya itu enggak cuma 5 menit atau 15 menit. Molornya berapa? Bisa 1 jam, bisa 2 jam gitu ya, kayak gitu. Dan harus diingetin terus kayak gitu. Nah, hal ini bisa menjadi DNA kita. Kalau kita udah biasa seperti itu, terus masuk ke dalam kantor, dalam company yang structure, apalagi yang kayak misalnya multinational company yang time zone-nya beda-beda, misalnya meeting sama Amerika time zone-nya beda, meeting sama ini itu kan kacau, kita nggak biasa dengan seperti itu. Ya. Jadi makin tinggi posisi, time management ini makin penting. Kayak contohnya, waktu saya di Kuala Lumpur kan saya pegang 33 negara. Jadi dari New Zealand sampai Middle East. Ya. Jadi pada saat saya terbang dalam 1 minggu itu saya bisa jadi 3 negara. Jadi dari sini dari Kuala Lumpur ke Taiwan, Taiwan ke Hong Kong ke Vietnam, time zone-nya beda-beda. Kebayang nggak kalau misalnya saya begitu nyampe dari Hong Kong ke Vietnam, terus dari Vietnam itu udah time zone-nya beda kan? Ya. Terus saya masih pakai time zone-nya yang di Kuala Lumpur. Nyambung nggak? Itu baru Asia. Kalau across benua lebih kacau lagi gitu. Kayak misalnya India 3,5 jam di belakang kita. Ya. Tapi New Zealand 4 jam di depan kita. Seperti itu gitu. Jadi makin tinggi posisi, time management itu makin penting. Kenapa? Kan kalau makin tinggi posisi berarti udah bos dong. Harusnya kan anak buah dong yang punctual, ya enggak? Tapi kenapa kok makin tinggi makin harus time managementnya bagus? Karena dia biasanya kayak misalnya orang regional aja gitu ya. Dia pergi ke satu negara. Tuh pasti udah ada kan schedule-nya, harus ketemu siapa, harus meeting dengan siapa dan sebagainya. Kalau ini kita nggak lakukan, bisa nggak?
nyelesain semua tugas itu dalam waktu 1 hari, habis itu pindah lagi ke negara yang lain. Terus apalagi tadi ngomongin flow, ya kan, harus fokus. Satu negara yang lain pasti masalahnya beda-beda kan, orangnya beda dan sebagainya. Gimana kalau misalnya kita time managementnya nggak bagus, akhirnya fokus kita, ini masalahnya apa ya, ini masalahnya apa ya, beda-beda itu semua. Gitu. Jadi makin tinggi posisi is a must. Karena time management itu kita ngomongin komitmen, accountability, dan kalau kita ngomongin komitmen, accountability, and resultnya apa? Result, performance, ya nggak? Apa downside-nya atau apa kelemahannya kalau kita tidak manage time dengan baik? Orang bisa respect ke kita nggak? Terus sebagai leader kita akan dilihat nggak sebagai role model? Jadi itu semua adalah downside-nya dan masih banyak lagi ya, seperti itu. Jadi untuk adik-adik, untuk teman-teman yang mau ke dunia profesional, manage ini dengan baik. Karena ini bukan nice to have, tapi must have. Dan makin tinggi posisi, makin banyak harus bermain di sini. Gitu. Komitmen dan sebagainya. Dan bukan hanya itu saja. Sebagai leader, kalau kita nggak bisa role model untuk di kompetensi ini, kita bisa ngajarin yang di bawahnya nggak? Karena makin tinggi posisi, kita harus walk the talk. Apa yang kita omongin, apa yang harus kita lakukan, kalau kita tidak lakukan, di bawah juga tidak akan bisa belajar apa-apa. Jadi, time management kayaknya simple, ya, tapi sebenarnya lebih dalam dari itu. Dan itu diperlukan bukan hanya dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti tadi Mas Elvin udah jelasin ya, gitu. Untuk supaya kita bisa lebih structure dan lebih disiplin, tapi juga penting banget untuk professional life kita. Jadi kalau mau berhasil dalam professional life, salah satunya adalah manage your time. Effective and efficient. Terima kasih. Waktu habis, tapi saya harus ingatkan satu kali lagi. Di mana Anda berada, dari mana asal Anda, tidak memastikan Anda akan jadi seperti itu. Pilihan di tangan kita. Contohnya saya dari kampung, kemudian penuh ke kota, berangkat dengan minder, pengen jadi orang bule tapi lahirnya begini kulitnya, gitu kan. Itu kan budaya kita gitu kan. Kalau coklat dan hitam itu jelek gitu, yang putih, yang cakep gitu. Terus yang kedua, besar dalam budaya apa? Orang Asia, jam karet. Kita kalau akhirnya hidup dengan tidak bisa dipercaya, selalu cari alasan dan selalu terlambat, kita punya alasan yang tepat nggak? Punya kan? Saya nggak biasa kok kita di Indonesia kayak gitu. Tetapi untungnya saya dari kecil diajarkan untuk selalu on time. Dari kecil, kalau nggak dirotan sama bapak saya. Aduh, rasanya benci banget itu. Tapi sekarang, walaupun saya hanya gelar dari UNAI S1, ternyata saya bisa ikut berkompetisi di dunia internasional. Saya bisa kerja dengan orang bule yang sampai gelar PhD. Kenapa? Salah satu modal utama saya on time. Walaupun orangnya malas-malas gitu. Tapi kalau sudah ada pekerjaan, saya selalu tepati dengan baik. Dan itu yang harus mulai dari hidup kita. Ya. Dan kembangkan itu juga dalam pelayanan. Karena ternyata kedewasaan iman seseorang adalah ditentukan dari ketepatan waktu. Itu berhubungan dengan spiritual. Bayangkan kalau ada janji, ada orang butuh sekali untuk bayar uang kuliah contohnya. Ada deadline kan, transfer bank dilihat gitu. Contoh jam 10 pagi, harus masuk. Terus Anda yang bertugas akan membawa uang itu, memberikan uang itu. Terus datangnya, yang penting kan hari Kamis atau hari Jumat nanti gitu. Tapi ternyata jamnya lewat 1 menit aja. Itu sudah hitung terlambat. Gitu. Jadi dalam hal apapun juga ketepatan waktu sangat penting, mulai dari sekarang. Jadi jangan alasan saya orang Indonesia, kami terkenal jam karet. Nggak bisa. Harus rubah. Kalau Anda mau tetap hasilnya begitu ya terserah. Tetapi kalau Anda mau maju di dalam hidup profesional Anda, dalam pendidikan Anda, tepat waktu mulai dari sekarang. Ya. Terima kasih, semoga jadi berkat. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Sudah tutup soalnya. Harus tahu. Mohon maaf. Ya, kita berdoa dulu. Silakan, apa namanya? Ya. Dari sini.
Ya, boleh. Silakan. Switch dulu antara yang cowok yang cewek. Cewek mananya? Oke. Sorry, Sir. Ya. Mau ajak saya sedikit ya. Jadi kan tadi kita ada nyinggung kayak kita yang itu prop itu kan, kayak yang sulit dulu gitu. Sementara itu udah agak melawan yang namanya waktu sekolah, ada guru yang selalu bilang kayak kita ngerjain hal-hal yang mudah dulu gitu waktu ujian ataupun kayak tes-tes gitulah. Nah, bagaimana dengan itu? Kayak kita kan udah tertanam dengan hal itu mengerjakan hal yang Mudah dulu, ya. Iya. Coba satu pertanyaan. Kalau kita punya tugas yang sulit, kita punya kecenderungan untuk procrastinating, menunda atau langsung mengerjakan? Kenapa? Kenapa ditunda? Karena udah berat, ya kan? Jadi ngelihatnya dari beban, bukan manfaatnya. Satu. Dan beban itu berarti lebih kepada negatif, bukan? Ya kan? Kalau negatif itu akan pengaruh ke mental kita, Pak. Ya kan? Akan pengaruh ke mental kita. Dan kalau pengaruh ke mental kita akan mempengaruhi ke seluruh aktivitas kita. Gitu. Makanya ada benarnya kerjain yang mudah dulu, gitu. Tetapi kalau kita punya yang lebih sulit, itu akan lebih banyak makan waktu, ya. Dan itu makan juga energi dan fokus. Kalau kita udah ngerjain yang kecil-kecil, kita udah kecapean, akhirnya yang besar kita tidak. Ya. Itu satu. Terus tapi dari secara psikologi, karena ini tidak dikerja-kerjakan, bebannya masih ada nggak? Ada. Dan beban itu membuat stres nggak? Yes. Contohnya aja, ada 2 project ya. Yang satu projectnya perlu data banyak dan perlu misalnya datanya bukan hanya dari satu departemen, tapi departemen yang lain, dari pabrik, dari production, dari quality, dari finance, dari yang lainnya untuk bikin satu report, gitu. Dan report ini untuk business case. Kita mau bikin proposal ke yang atas untuk di approve, gitu. Kan harus banyak nih, ya kan? Harus banyak mendapatkan data. Kalau kita tunda, waktunya, deadline-nya itu bisa bergerak enggak? Makin kita tunda, ini makin rentang waktunya untuk mengerjakannya, lead time-nya makin sedikit, ya kan? Makin dengan sedikit kita bisa dapetin data ini semua nggak? Kalau kita tidak bisa mendapatkan data ini, proposal kita menjadi proposal yang solid atau tidak? Mungkin belum present pun udah ditolak, udah ngerasa ini kayaknya nggak makan di ini. Justru itu. Gitu. Jadi begitu pada saat kita masih punya banyak energi, lakukan yang sulit dulu. Kumpulin data itu semua supaya kita bisa bikin proposal yang solid. Proposal yang solid seperti apa? Yang kita tahu bahwa kalau dia di challenge yang sini, kita bisa jawab karena ada datanya. Kalau di challenge lagi di sini, ada datanya. Seperti itu. Dan untuk mengumpulkan data itu perlu waktu. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya bilang yang lakukan yang mudah itu benar, tapi berapa banyak beban dan juga berapa banyak lead time-nya. Itu harus ngurus harus dipikirkan, diconsiderate untuk yang seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya tugasnya udah berat banget, ya lakukan itu dulu, itu frog dulu gitu, mau nggak mau gitu, daripada nanti semuanya berantakan, akhirnya yang kecil pun juga tidak bisa dijalankan, seperti itu gitu. Dan kalau kita masih stres, kalau kita mengerjakan sesuatu dalam kondisi stres, hasilnya, productivity-nya akan bagus atau akan tinggi atau rendah? Kebanyakan bikin salah, ya kan? Atau banyak hal yang sebenarnya nggak harus kita lakukan tapi kita lakukan karena kita tidak berpikir secara structure, seperti itu. Ya, jadi makin kita tunda untuk yang berat itu makin akan menjadikan beban. Dan secara psikologis itu akan mempengaruhi the way we think, the way we work. Gitu. Dan makanya Kak, kalau boleh nambahin, itu kayaknya beda penilaian ya. Kalau kita ngerjain tugas itu kan sebisa mungkin sebanyak mungkin kita kerjakan dalam waktu itu. Sisanya nggak dikerjakan pun nggak apa-apa, yang penting sebanyak-banyaknya. Sementara kalau misalnya deadline kan kita harus kerjakan juga sampai waktunya habis gitu tuh. Sebenarnya kita akan hadapi gitu kan. Jadi tetap harus dihadapi di situ. Sedangkan kalau soal kalau yang paling sulit nggak dikerjakan ya udah, yang penting terhitung juga ya sudah dikerjakan, beda penilaian. Iya,
beda situasinya, ya kita mesti harus tahu situasinya seperti apa. Kalau misalnya ngerjain PR, iya gitu. Tapi kalau kita udah ngomongin project dan sebagainya, nggak bisa lagi gitu. Terus juga bukan hanya fokus kepada quantity, berapa banyak tugas yang bisa diselesaikan, tapi quality. Makin tinggi posisi, itu lebih kepada quality daripada resultnya. Seperti itu. Kalau kita punya banyak waktu, punya banyak data, tadi kan itu ya, bisa membuat decision making yang lebih solid, ya. Terus decisionnya juga sesuatu yang benar-benar firm, seperti itu. Karena banyak data yang ada. Tapi kalau waktunya kita makin sedikit, datanya makin sedikit, bisa nggak ngambil keputusan yang lebih baik? Nggak. Dan makin tinggi posisi, itu lebih banyak ngambil keputusan. Tugasnya memang ngambil keputusan gitu loh. Kalau di bawah, ya ada isu, ya kan? Gimana caranya ngerjain dan sebagainya. Tapi begitu di atas, itu kerjanya setiap hari cuma ngambil keputusan. Harus invest ke sini, harus ngapain di sini dan sebagainya. Contohnya begitu. Kita udah selesai, kita ke sana ya.